Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 721. Kata-kata Zhou Kai penuh dengan agresi, dan ada sesuatu dalam kata-katanya, tetapi semua rubah tua yang hadir duduk diam, dan bahkan mata mereka tidak banyak berubah. AC di ruangan itu menyala penuh, yang membuat orang merasakan kesejukan. Stephen Lin melirik Zhou Kai dengan acuh tak acuh, lalu berdiri dari kursi roda. Melihat Stephen Lin berdiri, orang di sebelahnya yang telah membantu Stephen Lin dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu Stephen Lin, tetapi dihentikan oleh Stephen Lin. Stephen Lin menggerakkan tangan dan kakinya sedikit, lalu perlahan berjalan menuju Zhou Kai. Zhou Kai duduk di kursinya, memperhatikan Stephen Lin berjalan ke arahnya, tanpa ekspresi apapun. Akhirnya, Stephen Lin berjalan ke arah Zhou Kai. "Direktur Zhou, apa yang baru saja kamu katakan?" Stephen Lin bertanya. "Ku bilang, tidak ada ombak tanpa angin," kata Zhou Kai sambil tersenyum. "Apa kalimat selanjutnya?" Stephen Lin bertanya lagi. "Kalimat selanjutnya, biarkan aku memikirkannya. Ngomong-ngomong, aku mengingatnya. Aku tidak bisa menamparnya," kata Zhou Kai. Begitu Zhou Kai selesai berbicara, Stephen Lin menamparkan wajah Zhou Kai dengan tangannya. Bentak, suara keras dan tajam terdengar dari wajah Zhou Kai. Suara ini menyebabkan perubahan tak terkendali di wajah semua veteran pejabat yang hadir. Semua orang menatap Stephen Lin dengan kaget. Siapa yang mengira Stephen Lin benar-benar akan menamparkan Zhou Kai saat ini? "Apa yang kamu lakukan?" Zhou Kai berdiri dengan marah dan berteriak. "Tidak. Saya hanya ingin memberitahu Direktur Zhou hal yang sangat sederhana, tamparan, dia juga bisa menamparkan," kata Stephen Lin dengan tenang. Jawaban Stephen Lin membuat Zhou Kai tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, dan ekspresi klan naga senior di sekitarnya berubah dari keterkejutan di awal menjadi keanehan. Siapa sangka Stephen Lin menggunakan tindakan seperti itu untuk melawan apa yang dikatakan Zhou Kai sebelumnya. "Maka kamu juga tidak bisa memukulku," Zhou Kai berkata dengan marah. "Maka kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, mengapa aku memukulmu ketika aku tidak memukul orang lain, apakah ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan?" kata Stephen Lin. Itu yang pernah Zhou Kai tanyakan pada Stephen Lin sebelumnya, tapi sekarang Stephen Lin memberikannya kepada Zhou Kai secara utuh. "Direktur Lin, kamu sepertinya tidak terluka parah dengan tulangmu?" tanya seorang pria gendut yang duduk di samping. Stephen Lin memandang pihak lain dan bertanya, "Siapa kamu?" Saya Direktur Departemen Dukungan Logistik, Wu Yuhuo," jawab pria gendut itu. Stephen Lin menggerakkan sudut mulutnya, berjalan ke pihak lain, menatapnya dan berkata, "Kamu bilang aku tidak terlihat terluka parah. Ya, kamu masih bisa memukul orang, bisakah kamu tidak bisa memukul orang jika kamu terluka parah?" kata Wu Yuhuo. Stephen Lin tersenyum dingin, mengangkat tangannya untuk memegang kepala perban di tubuhnya, lalu melepaskan ikatan perban dari tubuhnya secara melingkar. Saat perban di tubuh Stephen Lin dibuka, tubuh bagian atas Stephen Lin secara bertahap muncul di depan semua orang. Ketika semua orang melihat luka di tubuh Stephen Lin yang masih mengeluarkan darah, ekspresi mereka berubah lagi, terutama ketika mereka melihat Stephen Lin dengan paksa merobek perban yang menempel di luka. Otot-otot di wajah mereka tidak bisa menahan gemetar, karena mereka tahu jelas bahwa ketika perban itu robek, itu pasti akan sangat menyakitkan. Namun, wajah Stephen Lin tidak berubah sama sekali. Dia berkata kepada Wu Yuhuo sambil melepas perban di tubuhnya, "Ketika saya terluka saat melakukan tugas untuk klan naga, kalian semua akan bertiup di markas, gajinya lebih tinggi dari saya. Dan kekuatannya lebih besar dari saya, dan sekarang Anda memiliki wajah untuk mengatakan bahwa cedera saya tidak cukup serius. Lalu saya ingin bertanya kepada Direktur Wu, jika cedera saya bukan
Cedera serius, apa adalah? Wu Yuhuo melihat luka berdarah di tubuh Stephen Lin, memaksakan senyum dan berkata, "Di sini, Direktur Lin, saya hanya mengatakan ini dengan santai, Anda banyak berkorban. Untuk misi klan naga kali ini, saya pribadi menyatakan saya mengagumi Anda sangat banyak. Oke, Stephen, kami semua tahu bahwa Anda telah terluka parah." Jiang Zifeng melihat bahwa Wu Yuhuo dan Zhou Kai ditekan oleh Stephen Lin satu demi satu, jadi dia harus menghentikan Stephen Lin. Jika tidak, Stephen Lin tidak akan diizinkan. Anda harus memecat beberapa klan naga tingkat tinggi lainnya. Stephen Lin tersenyum, melilitkan perban di tubuhnya lagi, lalu berjalan kembali ke depan kursi roda dan duduk. Fakta bahwa Stephen terluka parah oleh pendekar pedang tua dari sekolah Wudang jelas dan buktinya kuat. "Mari kita bahas bagaimana menangani pendekar pedang itu," kata Jiang Zifeng tanpa ekspresi. Berurusan dengan pendekar pedang adalah tujuan mengumpulkan begitu banyak orang hari ini. Jika itu hanya tugas Stephen Lin, itu tidak akan cukup untuk menyatukan begitu banyak orang, juga tidak akan cukup bagi salah satu dari 4 tetua untuk ambil bagian. Masalah ini masih bergantung pada pemikiran Direktur Lin. Li Xiaobing langsung mengangkat inti dari masalah ini. Semua orang memandang Stephen Lin. Stephen Lin adalah korbannya, dan pikirannya adalah yang paling penting. "Pikiranku," Stephen Lin mencibir, dan berkata, "Sebagai pejabat tingkat kedua dari klan naga, aku rajin dalam menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan peraturan, tetapi pada akhirnya aku terluka parah. Selama tugas, penghinaan pribadi saya bahkan lebih merupakan penghinaan terhadap seluruh klan naga. Saya sarankan pendekar pedang yang menghukum berat. Hanya dengan cara ini, seni bela diri akan mengetahui keagungan dan tidak dapat diganggu-gugat dari klan naga saya." Kata-kata Stephen Lin bergema, benar-benar berbeda dari penampilannya yang lemah sebelumnya, tetapi kali ini orang-orang yang hadir pada saat itu tidak peduli tentang ini. Satu-satunya hal yang dipedulikan semua orang adalah Stephen Lin tidak berniat melepaskan pendekar pedang itu. Ini adalah hal yang sangat rumit. Direktur Lin, tugas Departemen Hubungan Masyarakat adalah mengkoordinasikan hubungan antara berbagai sekte. Pada saat yang sama, ia juga memiliki tugas lain, yaitu menjadi penghubung antara klan naga dan sekte-sekte besar. Yang tertinggi elder dari sekolah Wudang memiliki kekuatan dewa perang dan merupakan tamu dari klan naga kita. Jika dia dihukum berat, itu pasti akan mempengaruhi hubungan antara klan Wudang dan klan naga kita, kata Zhou Kai dalam suara yang dalam. Jadi, kita bisa membiarkan orang-orang dari faksi Wudang melukai pejabat tingkat 2 kita secara serius? Stephen Lin bertanya dengan dingin. Hukuman pasti akan dihukum, tapi harus ada batasnya. Wu Yuhuo melanjutkan. "Tuan Jiang, pejabat tingkat kedua dari klan naga terluka parah oleh para pejuang seni bela diri. Bagaimana dia harus dihukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan?" Stephen Lin memandang Jiang Zifeng dan bertanya. "Menurut hukum, dia harus dihukum lebih dari 20 tahun penjara, atau penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati," kata Jiang Zifeng. "Karena ini masalahnya, maka saya bukan orang yang tidak masuk akal dan tidak mengetahui situasi umum, jadi saya akan dihukum sesuai dengan hukuman yang paling ringan," kata Stephen Lin. Kalimat paling ringan. Wajah semua orang yang hadir sedikit kaku. Hukuman paling ringan adalah 20 tahun penjara. Pendekar pedang itu sekarang berusia 70 atau 80 tahun. Mungkinkah dia harus dipenjara sampai dia berusia lebih dari 100 tahun? Saya khawatir pendekar pedang itu akan mati saat itu, bukan? Ziming, aku tidak ingin mendukung siapapun, tapi Taois pedang sudah tua, kata Jiang Lao. Jadi, Stephen Lin bertanya, jika dia dikurung selama 20 tahun, dia pada dasarnya akan mati karena usia tua di penjara. Sejujurnya, membiarkan dewa perang mati karena usia tua di penjara adalah pemborosan sumber daya dewa perang, Jiang dikatakan. Tidak apa-apa, biarkan dia pergi. Saya akan memberitahu orang-orang di departemen saya ketika saya pergi untuk melakukan tugas.
saya akan keluar dengan cangkang kura-kura di punggung saya, dan ketika saya sampai di tempat itu, saya akan menjadi kura-kura. Jika saya tidak melawan, saya tidak akan melawan. Siapapun yang memukul saya menyakiti saya. Saya kehilangan tangan mereka, dan saya harus membayar mereka sejumlah uang, kata Stephen Lin bercanda. Stephen Lin, apa yang membuatmu begitu marah pada Tuan Jiang? Tuan Jiang adalah pejabat tingkat pertama, jadi kamu bisa begitu marah. Zhou Kai memarahi dengan marah. Saya sedang berbicara dengan Tuan Jiang, mengapa Anda menyanjung? Stephen Lin bertanya balik. Pantat anjing. Orang lain tidak bisa tidak melirik Tuan Jiang, kata-kata Stephen Lin memarahi Zhou Kai, tetapi Zhou Kai menyanjung Tuan Jiang, bukankah Tuan Jiang hanya? Tanda tanya. Semua orang tidak berani berpikir terlalu banyak, dan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, agar tidak terlihat oleh Tuan Jiang. Lagi pula, Jiang Xifeng adalah salah satu dari 5 tetua, dengan pikiran tenang, dan dia tidak mengingat kata-kata Stephen Lin. Dia berkata dengan ringan, Stephen, organisasi tidak bermaksud salah padamu, dan aku tidak ingin departemen Anda menyusut kembali. Kura-kura, pendekar pedang pasti akan dihukum, tetapi hukuman ini harus didasarkan pada fondasi, dan kekuatan pendekar Dewa Perang tidak dapat disia-siakan. Pusat kekuatan tingkat Dewa Perang adalah yang penting sumber daya untuk setiap negara. Jika lebih kuat, itu bahkan lebih penting. Daripada menyia-nyiakannya, lebih baik mengubahnya menjadi keuntungan yang lebih langsung. Saya juga Dewa Perang, jadi saya bukan sumber daya yang penting negara. Tidak sia-sia jika pendekar pedang itu benar-benar melukaiku sumber daya nasional. Tanya Stephen Lin. Semua orang tahu kondisi tubuhmu yang sebenarnya. Kamu ingin berpura-pura terluka parah, tapi kamu tidak punya cukup waktu, jadi ada banyak kekurangan, seperti dokter dan perawat di rumah sakit. Kamu pikir kamu memberi mereka 1 juta untuk membantu mereka pemalsuan bisa tanpa cacat, tetapi kami tidak tahu bahwa ketika Anda mengirim uang kepada mereka, kami sudah mendapatkan informasinya, jadi, ketahuilah, cukup sudah, saya akan memperlakukan Anda sebagai orang yang terluka parah, dan kamu buat permintaan yang bisa kita terima, jangan mempersulit klan naga, dan jangan mempersulit klan Wudang, masalah ini sudah selesai, dan itu baik untuk semua orang. Menatap Stephen Lin dan berkata tanpa ekspresi. Stephen Lin duduk di kursi roda, dan dia tidak malu diekspos oleh orang lain. Bahkan, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membodohi Tuan Jiang dan yang lainnya. Bagaimana dengan dia? Beri dia peringatan, biarkan dia tidak pergi terlalu jauh. Yah, karena organisasi bermaksud membuatku merasa dirugikan, maka aku hanya bisa merasa dirugikan. Aku tidak memintanya untuk dipenjara, apalagi membunuhnya. Aku hanya punya 1 permintaan. Selama kamu setuju, masalah ini akan selesai. Selesai, kata Stephen Lin. Apa yang perlu kamu katakan? Kata Jiang Lao. Alam rahasia keputusasaan akan segera dibuka. Saya ingin menjelajahi alam rahasia keputusasaan, tetapi saya dilukai oleh pendekar pedang, dan kekuatan saya sangat berkurang. Bahaya pergi ke alam rahasia keputusasaan juga meningkat. Jadi saya harap, pendekar pedang dapat melindungi saya di alam rahasia keputusasaan sampai saya meninggalkan dunia rahasia keputusasaan. Stephen Lin berkata, ini adalah tujuan sebenarnya untuk membuat pertunjukan sebesar itu, dan sekarang waktunya telah tiba, dia secara alami membuang tujuan ini. Bab 722. Alam rahasia keputusasaan akan segera dibuka. Ini bukan rahasia. Semua organisasi besar dan pakar dari seluruh dunia bersiap untuk menjelajahi alam rahasia keputusasaan. Setiap alam rahasia keputusasaan dibuka, itu berarti awal dari pembunuhan. Bahaya di alam rahasia berasal dari alam rahasia itu sendiri, dan juga dari penjelajah lain. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, hanya sedikit orang yang akan memasuki alam rahasia sendirian. Semakin banyak orang di alam rahasia, semakin aman mereka.
seks akan lebih tinggi. Tidak ada yang menyangka Stephen Lin berencana mengambil pendekar pedang Tao sebagai pengawalnya, meskipun pengawal ini hanya sementara. Apakah kamu yakin? Jiang Lao tidak percaya setelah mendengar permintaan Stephen Lin, jadi dia bertanya lagi, jika tidak, dalam kapasitasnya, dia tidak akan repot-repot bertanya untuk kedua kalinya. Tentu. Stephen Lin mengangguk. Kamu pasti gila. Wu Yuhuo menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memiliki permusuhan pribadi dengan pendekar pedang, dan kamu berani membiarkan dia mengantarmu ke dunia rahasia keputusasaan. Bagaimana jika dia mengambil kesempatan untuk membunuhmu di alam rahasia? Selama kamu berada di alam rahasia, jika aku mati di sini, maka dia pasti akan mati. Stephen Lin berkata dengan ringan. Kata-kata Stephen Lin menyebabkan banyak orang yang hadir berpikir keras. Dia benar. Li Xiaobing, yang tidak banyak bicara, berkata, semua orang tahu bahwa mereka memiliki permusuhan pribadi, jadi pendekar pedang tidak dapat menyerangnya di alam rahasia, jika tidak pendekar pedang benar-benar tidak punya jalan keluar. Klan naga kita tidak dapat membiarkan orang yang membunuh pejabat tingkat kedua dari klan naga untuk hidup di dunia ini. Pendekar pedang tidak hanya tidak berani membunuh Direktur Lin, tetapi mereka juga harus berhati-hati untuk melindungi Direktur Lin Zuquan, karena meskipun Direktur Lin terbunuh secara tidak sengaja, jika dia mati, dia akan sangat curiga. Itu ide yang bagus. Tuan Jiang memandang Stephen Lin dan berkata, lebih baik membiarkan musuhmu menjadi pengawalmu daripada memenjarakannya begitu saja. Selama beberapa tahun atau menghukumnya secara fisik. Itu lebih kejam. Hanya dapat menerima yang terbaik kedua, jika persyaratan ini tidak ada cara untuk mencapainya, jadi saya hanya dapat mengatakan bahwa saya salah memahami klan naga, dan klan naga bukanlah salah satu dari 3 organisasi besar di dunia, dia hanya kumpulan bajingan, kata Stephen Lin. Direktur Lin, bicaralah dengan hati-hati, kata Li Xiaobing dengan cemberut. Stephen Lin mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Proposal Stephen memang dalam kisaran yang masuk akal. Saya pikir tidak apa-apa. Anda dapat mendiskusikannya. Jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, Anda dapat mengajukannya, kata Jiang Lao. Jiang Lao Gui adalah tetua kelima, katanya tidak apa-apa, siapa lagi yang berani berpendapat? Semua setuju dengan suara bulat. Karena kamu tidak memiliki pendapat yang berbeda, maka penanganan pendekar pedang akan seperti yang dikatakan Stephen Xiaobing, masalah ini akan ditangani olehmu, dan beritahu pendekar pedang itu bahwa dia harus memastikan keselamatan Stephen di alam rahasia keputusasaan. Kemudian dia akan membiarkan dia pergi untuk dimakamkan bersamanya. Ini perintah saya, jika dia tidak setuju, dia akan dieksekusi di tempat, kata Jiang Lao. Kata-kata eksekusi di tempat membuat hati semua orang bergetar. Satu-satunya yang berani memberitahu level God of War untuk mengeksekusi di tempat adalah 5 tetua dan 4 Raja Naga. Aku mengerti. Li Xiaobing mengangguk. Melihat tujuannya telah tercapai, Stephen Lin mencibir di dalam hatinya. Semua orang hanya memikirkan apakah pedang Taois akan menyerangnya saat menjelajahi alam rahasia, tetapi tidak ada yang akan berpikir apakah dia akan mengambil kesempatan untuk menyerang pedang Taois, sehingga ketika dia menyerang pedang Taois, seharusnya tidak ada seorang pun. Orang-orang meragukan dia. Tubuhku bukanlah sesuatu yang bisa kamu tepuk di pantatmu setelah ditusuk, kata Stephen Lin diam-diam. Adapun masalah antara Stephen Lin dan pendekar pedang, untuk sementara ada hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Stephen Lin meninggalkan komando tertinggi di kursi roda, dan Li Xiaobing pergi dengan beberapa menit pertemuan. Dia ingin membagi isi dari pertemuan tersebut. Bertemu menjadi beberapa bagian dan mengirimkannya ke beberapa pemimpin lainnya. Pada saat yang sama, dia harus memberitahu pendekar pedang hasil pemrosesan. Masih sulit membiarkan pendekar pedang menjadi penjaga musuhnya, jadi Li Xiaobing harus mengatakannya sendiri. Tuan Jiang pergi setelah masalah itu membuahkan hasil, lebih awal dari orang lain.
Hanya ada beberapa orang tingkat tinggi yang tersisa di komando tinggi. Stephen Lin ini benar-benar bukan janggut yang bagus. Zhou Kai menyentuh wajahnya dan berkata, dia sangat kesal ketika Stephen Lin menamparkan wajahnya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dan dia tidak bertanya atasan untuk menghadapinya Stephen Lin, karena sekarang Stephen Lin adalah orang yang paling dirugikan, tidak mungkin bagi petinggi untuk berurusan dengan Stephen Lin. Tidak peduli seberapa baik dia, bukankah dia hanya Direktur Departemen Hubungan Masyarakat? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Departemen Rahasia Kelima kita? Kata Wu Yuhuo menghina. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Stephen Lin masih dewa perang. Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa hanya menjadi Direktur Departemen Hubungan Masyarakat. Kata seseorang. Tampaknya Departemen Hubungan Masyarakat akan bangkit. Zhou Kai meregangkan pinggangnya, lalu berdiri dan berkata, semuanya, aku pergi dulu. Petik 2. Aku juga pergi. Wu Yuhuo juga berdiri, dan mengikuti Zhou Kai pergi bersama. Saat ini, Stephen Lin sudah meninggalkan lantai tempat komando tertinggi berada, dan turun. Di markas klan naga, kantor rahasia kelima menempati satu lantai, dan kantor hubungan masyarakat berada di belakang kantor rahasia kelima. Stephen Lin naik lift ke lantai tempat departemennya berada. Lantai ini terletak di lantai 4 gedung markas klan naga, dan itu adalah angka sial. Bos, suara Min Ninger datang dari belakang Stephen Lin. Stephen Lin melirik ke belakang, dan Min Ninger sudah berlari di belakang Stephen Lin dan meraih sandaran tangan kursi roda. Bos, apakah Anda sudah menyelesaikan rapat? Apakah hasil perawatan pendekar itu sudah keluar? Apakah sudah ditutup selama beberapa dekade? Ditangani oleh. Hasilnya keluar, sesuai harapan saya, kata Stephen Lin. Oh, bagus, bosnya masih bagus, tidak peduli seberapa bagus pendekar pedang itu, dia tidak akan dikomplot mati oleh bos. Kata Min Ninger sambil tersenyum. Di mana yang lainnya? Stephen Lin bertanya. Mereka juga telah selesai menerima pertanyaan dan berada di kantor kami. Kata Min Ninger. Oh. Stephen Lin berkata dengan ringan, dan tidak bermaksud banyak bicara. Bos, apakah kamu tidak penasaran dengan apa yang kami tanyakan dan apa yang kami jawab? Min Ninger bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Anda menjawab sesuatu yang tidak baik untuk saya, maka seseorang akan mengungkitnya di ruang konferensi sebelumnya, kata Stephen Lin. Jadi begitu, kamu masih pintar, bos, kapan aku akan sepandai kamu? Kata Min Ninger dengan emosi. Itu sulit. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti kata pepatah lama, X itu besar dan tidak punya otak. Dengan tubuhmu, pikiranmu harus kosong. Huff, jangan bicarakan ini. Biarkan aku mengambil kamu ke tempat kami. Kata Min Ninger, mendorong Stephen Lin ke lorong. Tata letak lantai 4 sangat sederhana, sebuah koridor membentang di seluruh lantai 4, dengan kantor di kedua sisinya. Beberapa pintu kantor terbuka dan beberapa tertutup, semua orang bekerja di kantor, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa Stephen Lin telah datang. Min Ninger mendorong Stephen Lin keluar dari salah satu kamar dengan pintu terbuka di dalam kamar. Zhao Qingchen, Wang Gang, dan beberapa orang lainnya sedang mengobrol. Melihat Stephen Lin masuk, semua orang di ruangan itu segera berhenti berbicara dan menyapa Stephen Lin satu persatu. Biarkan semua orang di kantor datang dan mengenal semua orang, kata Stephen Lin. Oke, Direktur, aku akan meminta seseorang untuk pergi. Min Ninger keluar dari ruangan, dan Stephen Lin mengobrol dengan orang-orang di depannya. Pada saat yang sama, di ruangan tertentu di markas klan naga, Li Xiaobing menemukan pendekar pedang itu dengan sebuah dokumen, dan memberitahu pendekar pedang itu tentang hasil penanganan pendekar pedang itu. Apa? Biarkan aku menjadi penjaga anak itu. Tidak mungkin. Jika aku melakukan ini, di mana wajahku? Kamu mungkin juga membunuhku, teriak pendekar pedang itu dengan bersemangat. Tuan Jiang memiliki perintah. Jika Anda menolak, Anda dapat dibunuh di tempat.
Jika menurut Anda lebih baik mati, maka Anda hanya perlu menolak untuk menandatangani dokumen mediasi ini, kata Li Xiaobing ringan. Sebagai sebuah divisi ketua, Li Xiaobing sama sekali tidak takut bahkan di hadapan pendekar pedang setingkat dewa perang. Wajah pendekar pedang itu tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata, saya ingin bertemu dengan Tuan Zhou. Tuan Jiang bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Keputusan Tuan Jiang adalah keputusan terakhir dari tingkat tertinggi. 3 jam untuk mempertimbangkan apakah akan setelah menerima dokumen mediasi ini. Jika tidak ada tanda tangan pada dokumen tersebut setelah 3 jam, kami akan menganggap Anda menolak dokumen mediasi ini, dan kami akan mengeliminasi Anda sesuai dengan peraturan yang relevan, kata Li Xiaobing. Sambil menggertakkan giginya, pendekar pedang itu menatap Li Xiaobing dan berkata, apakah permintaan ini dibuat oleh Stephen Lin? Ya. Li Xiaobing mengangguk terus terang. Apakah dia tidak takut aku akan membunuhnya di alam rahasia? Tanya pendekar pedang itu. Ada catatan terperinci dalam dokumen itu. Jika dia mati, kamu tidak akan bisa hidup, jadi sebaiknya kamu melakukan apa yang dikatakan dokumen itu, sehingga setelah dia pergi dari dunia rahasia keputusasaan, kamu akan bebas lagi. Pada saat itu, Stephen Lin hidup dan mati. Tidak ada hubungannya denganmu, kata Li Xiaobing. Hah? Pendekar pedang itu melirik Li Xiaobing, tetapi Li Xiaobing tidak berbicara. Dia meletakkan dokumen itu di atas meja di depan pendekar pedang itu, lalu berbalik dan pergi. Apakah kamu menyiratkan sesuatu kepadaku? Pendekar pedang itu sedikit mengernyit, menatap dokumen di atas meja. Dokumen tersebut dengan jelas mencatat tanggung jawabnya, termasuk kebutuhan untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Stephen Lin di dunia rahasia keputusasaan. Stephen Lin, seorang pria dapat membungkuk dan meregang. Saya telah hidup begitu lama, dan saya tidak pernah mengalami penghinaan apapun. Ketika Anda keluar dari dunia rahasia keputusasaan dan misi selesai, saya akan menyelesaikan skor bersamamu. Pendekar pedang itu mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri. Dengan suara, dia mengambil pena dan menandatangani namanya di dokumen itu. Perjanjian mediasi ini mulai berlaku. Bab 723. Di dalam kantor humas, Stephen Lin sedang mengobrol dengan Zhao Qingchen dan yang lainnya. Kondisi fisiknya tampak sangat baik. Dia sudah menyingkirkan kursi rodanya dan berdiri di dekat meja, bersandar sedikit ke meja. Setelah mengobrol lama, Stephen Lin bertanya dengan curiga, hari ini tidak terlalu dingin, mengapa AC di kamar tidak dinyalakan? Ini. Zhao Qingchen dan yang lainnya saling memandang, dan lalu Zhao Qingchen berkata, bos, ruangan AC-nya rusak dan belum diganti. Rusak? Apakah tidak ada AC sentral? Stephen Lin bertanya dengan heran. Tidak, setiap kantor memiliki AC sendiri, yang dapat mencegah musuh melepaskan gas beracun di AC sentral, kata Zhao Qingchen. Masuk akal, ayo ganti kamar ini sangat panas, kata Stephen Lin. Bos, semua kamarnya sama, kata Zhao Qingchen dengan sedikit malu. Apakah AC di semua kamar rusak? Stephen Lin bertanya dengan heran. Nah, ketika organisasi pembunuh naga menyerang terakhir kali, mereka menggunakan perangkat pulsa elektromagnetik untuk membuat arus pendek peralatan elektronik di seluruh gedung, dan AC juga padam pada saat itu, kata Zhao Qingchen. Setengah bulan telah berlalu sejak kejadian itu. Seharusnya mudah mengganti AC, kan? Tanya Stephen Lin. Ini sangat sederhana, tapi orang-orang di Departemen Pendukung Logistik sengaja mempersulit kami dan menolak mengalokasikan AC baru untuk kami. Sekarang seluruh gedung memiliki AC baru, tetapi lantai kami tidak memilikinya. Kata Zhao Qingchen. Kantor dukungan logistik. Stephen Lin memikirkan pria bernama Wu Yuhuo. Ya, orang-orang itu suka mempersulit Departemen Hubungan Masyarakat kita. Wang Gang berkata dengan marah. Mengapa? Pasti ada alasannya, kan? Tidak ada konflik kepentingan antara Departemen Hubungan Masyarakat kami dan Departemen Pendukung Logistik. Mengapa mereka mempersulit kami? Tanya Stephen Lin.
ini. Zhao Qingchen dan yang lainnya tampak malu. Apakah kamu tidak berani mengatakannya di depanku? Apakah kamu takut diintimidasi oleh orang-orang di Departemen Dukungan Logistik? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Bos, masalah ini, bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya dengan Ninger, kata Zhao Qingchen setelah beberapa saat ragu. Min Ninger, apa hubungannya dengan dia? Bukankah dia hanya seorang gadis kecil yang baru saja datang ke sini belum lama ini? Tanya Stephen Lin. Masalah ini sangat rumit, biarkan orang yang bersangkutan memberitahu Anda, kami orang luar tidak dapat menjelaskan dengan jelas, kata Zhao Qingchen. Begitu Zhao Qingchen selesai berbicara, Min Ninger masuk ke ruangan bersama sekelompok orang. Bos, aku memanggil semua orang ke sini. Min Ninger berkata dengan bangga. Direktur Lin. Orang-orang yang mengikuti Min Ninger berteriak pada Stephen Lin. Siapa Liu Jia? Stephen Lin bertanya. Direktur Lin, saya. Seorang pria terhormat berusia 40-an dengan mata berbingkai emas berjalan ke arah Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum. Kamu adalah Liu Jia. Apakah kamu satu-satunya wakil direktur di departemen kami? Tanya Stephen Lin. Ada satu lagi. Departemen sekunder kami biasanya memiliki satu direktur dan dua wakil direktur. Hanya saja wakil direktur kami Wang Yui sedang mengerjakan bisnis kakeknya sekarang, jadi dia tidak bisa kembali untuk menemuimu. Kata Liu Jia. Wang Yui. Stephen Lin ingat nama wakil direktur lainnya. Karena semua orang ada di sini, saya hanya akan memperkenalkan diri. Nama saya Stephen Lin, dan saya direktur baru Anda. Anda pasti pernah mendengar nama saya melalui saluran yang berbeda. Saya tidak suka berbicara omong kosong. Karena Anda semua di departemen saya, Anda semua adalah orang-orang saya. Selama Anda mengikuti saya dengan serius dan setia kepada saya jamin Anda masing-masing dapat mengikuti saya untuk makan dan minum. Siapapun yang berani menggertak Anda, saya akan siapa yang kamu lakukan, apakah kamu mendengar dengan jelas? Stephen Lin bertanya. Kata-kata Stephen Lin mengejutkan pegawai negeri ini. Mereka tidak pernah mengira Stephen Lin akan memberikan kata sambutan seperti itu. Kata sambutan ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan para bandit ketika mereka merekrut tentara, dan sama sekali tidak cocok dengan status pegawai negeri. Bos itu perkasa dan mendominasi, ikuti bos untuk makan dan minum, dan lakukan siapapun yang dia inginkan. Sebagai pendukung nomor 1 Stephen Lin, Min Ninger adalah orang pertama yang melompat keluar dan bersorak saat semua orang linglung. Beberapa orang saling memandang, dan bertepuk tangan dengan memalukan. Kadang-kadang, ada beberapa sorakan. Sorakan terutama datang dari Zhao Qingchen dan Wang Gang, dua pendukung kedua dan ketiga Stephen Lin. Yah, direktur, bagaimanapun juga kita adalah departemen tingkat 2 di ibu kota kekaisaran. Kadang-kadang kita harus memperhatikan beberapa metode saat melakukan sesuatu, dan jangan terlalu blak-blakan. Liu Jia mau tidak mau mengingatkan. Saya suka berterus terang. Hari ini adalah hari pertama saya menjabat. Malam ini, saya akan mengadakan jamuan makan di Wisma Negara Diaoyutai di ibu kota kekaisaran. Setiap orang harus ada di sana kecuali ada keadaan khusus. Apakah Anda mengerti? Kata Stephen Lin. Wisma Negara bagian Diaoyutai. Ketika orang-orang yang hadir mendengar kata-kata ini, mata mereka berbinar. Rata-rata orang yang makan di sana bisa berharga puluhan ribu. Meskipun mereka adalah departemen tingkat kedua dari klan naga, makan di sana hanya bisa menjadi mimpi mewah. Tanpa diduga Stephen Lin memperlakukan mereka dengan sangat baik ketika dia mengundang mereka makan malam untuk pertama kalinya. Dia pantas menjadi orang kaya di Forbes. Kedua, semua orang memperkenalkan diri. Izinkan saya memberi Anda ide. Min Ninger, Zhao Qingchen dan Wang Gang akan dihilangkan. Kami telah melakukan misi bersama. Kami adalah teman pada saat dibutuhkan, dan kami sudah saling kenal. Baiklah, kata Stephen Lin. Mendengar ini, Zhao Qingchen dan Wang Gang menjadi tampak bersemangat.
Kata-kata Stephen Lin tidak diragukan lagi memberitahu semua orang yang hadir bahwa itu miliknya. Itu adalah kehormatan besar bagi dua orang yang terpinggirkan. Kalian bertiga sangat beruntung bisa melakukan tugas dengan direktur. Sayang sekali aku sibuk sebelumnya, kalau tidak aku yang pergi ke sana. Karena aku ingin memperkenalkan diri, mari aku mulai. Namaku adalah Liu Jia. Liu Jiahe memimpin dalam memperkenalkan dirinya, dan kemudian semua orang mulai memperkenalkan diri satu demi satu. Stephen Lin mendengarkan dengan cermat pengenalan diri semua orang, dan setelah perhitungan kasar, dia menemukan bahwa hanya ada 18 orang di departemennya termasuk dirinya sendiri, yang jumlahnya tidak banyak. Setelah semua orang selesai memperkenalkan diri, Stephen Lin berkata, hal ketiga, sejak saya menjabat hari ini, mari kita kunjungi kantor rahasia kelima di lantai atas, dan semua orang akan ikut dengan saya. Semua orang dari Departemen Hubungan Masyarakat mengikuti Stephen Lin keluar ruangan, lalu berjalan menuju lift. Min Ninger mengikuti Stephen Lin dan menjadi pemandu penuh waktu Stephen Lin. Ayo naik ke lantai pertama untuk menemukan kantor pendukung logistik. Kantor pendukung logistik memiliki banyak kekuatan. Itu bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi bahan untuk berbagai departemen di markas besar klan naga. Itu juga sangat kaya. Min Ninger berbisik kepada Stephen Lin. Apakah Anda tahu tentang AC yang rusak di kantor kami? Tanya Stephen Lin. Aku tahu. Min Ninger mengangguk, melihat ekspresi wajahnya, dia tampak sedikit malu. Kalau begitu, tahukah Anda mengapa orang-orang di Departemen Pendukung Logistik tidak mengganti AC untuk kami? Stephen Lin bertanya lagi. Masalah ini. Bos, liftnya ada di sini. Min Ninger berkata sambil menekan tombol buka pintu lift. Stephen Lin melirik Min Ninger, tanpa berkata apa-apa, dan membawa semua orang ke lift. Lift dengan cepat sampai ke lantai 5. Setelah pintu lift terbuka, Stephen Lin keluar dari lift. Tata letak keseluruhan lantai 5 sama dengan lantai 4, tetapi ada meja tambahan di pintu masuk lorong, dan di belakang meja ada orang yang mirip dengan meja depan. Melihat Stephen Lin muncul dengan sekelompok besar orang, pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu lakukan? Sekelompok besar orang ini datang ke departemen kami dan ingin bertarung. Direktur Departemen Hubungan Masyarakat kami baru saja menjabat hari ini, jadi datanglah ke Departemen Dukungan Logistik Anda untuk jalan-jalan. Min Ninger berkata dengan cepat. Direktur baru dari Departemen Hubungan Masyarakat. Pihak lain masih mengerutkan kening, melirik orang di depannya, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Stephen Lin. Datang begitu kamu datang, mengapa membawa begitu banyak orang ke sini? Pihak lain bertanya. Saya tidak melakukan apa-apa, tetapi kami kehilangan banyak hal di lantai bawah. Sebagai direktur, saya akan meminta semua orang untuk memintanya dari Departemen Dukungan Logistik Anda. Stephen Lin berkata, melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, dengarkan aku, kamu dapat mengambil apapun yang kami butuhkan di bawah. Jika kamu tidak membutuhkannya, kamu dapat mengambilnya jika kamu melihatnya. Suruh mereka mendengarkan dari gudang. Setelah kata-kata Stephen Lin keluar, tidak hanya meja depan yang dikepung, tetapi bahkan orang-orang di Departemen Hubungan Masyarakat juga dikepung. Bukankah mereka datang untuk berkunjung? Bagaimana mereka datang untuk meminta sesuatu? Apa maksud kamu? Resepsionis mau tidak mau bertanya. Sederhananya, angin musim gugur akan datang, ikut aku, semuanya. Stephen Lin berkata, dan memimpin untuk berjalan ke lorong. Meja depan akhirnya mengerti apa yang terjadi saat ini, dia buru-buru berdiri dan menghentikan Stephen Lin dan berteriak, Direktur, kamu tidak bisa melakukan ini, dukungan logistik kami departemen adalah mesin. Jika Anda ingin 5 tempat, mengapa Anda? Pak. Stephen Lin mengangkat tangannya dan meraih pipi lawan, menekan dan menarik sedikit, rahang lawan terkilir, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ayo pergi, ikut aku. Stephen Lin mendorong pihak lain ke samping,
lalu berjalan langsung ke kantor terdekat. Ah, 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 ah. Meja depan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata yang tidak jelas untuk menghentikan Stephen Lin, tetapi tidak berhasil sama sekali. Semua orang di Departemen Hubungan Masyarakat mengikuti Stephen Lin ke kantor Departemen Dukungan Logistik dengan ragu-ragu. Segera setelah mereka memasuki kantor pintu, angin sejuk bertiup. AC vertikal baru terletak di dekat dinding kantor, dan lampu LED di atasnya menunjukkan bahwa suhu di ruangan ini adalah 21 derajat, suhu yang sangat menyenangkan. Di depan AC ada meja besar. Ada beberapa orang duduk di meja. Semua orang mengoperasikan komputer rumah Huawei generasi ke-8 yang baru. Selain komputer, ada berbagai perangkat elektronik di atas meja. Di kantor humas di lantai bawah bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan. Jika Stephen Lin tidak salah ingat, komputer di kantor humas di lantai bawah masih model lama dari beberapa tahun yang lalu. Melihat orang-orang seperti Stephen Lin masuk, orang-orang di kantor tertegun sejenak, tidak mengerti mengapa ada begitu banyak orang. Ambillah, aku akan mengambil semua yang kamu suka di sini. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata dengan berani. Bab 724. Ambil. Apakah ini untuk mereka ambil? Ini mencuri. Semua orang di Departemen Hubungan Masyarakat tidak menyangka bahwa suatu hari mereka akan dipimpin oleh bos mereka untuk merampok departemen lain, dan departemen lain ini juga merupakan departemen pendukung logistik di 5 departemen rahasia. Semua orang berdiri diam dan tidak berani bergerak, karena departemen pendukung logistik telah lama mendapatkan momentum, bahkan jika mereka dipimpin oleh bos Stephen Lin, mereka tidak akan berani mengambil barang-barang dari departemen pendukung logistik. Siapa yang berani mencobanya? Seorang anggota departemen pendukung logistik berdiri dengan marah dan berkata, orang-orang di Departemen Hubungan Masyarakat, Anda benar-benar berjiwa besar, Anda berani datang kepada kami untuk mengambil barang, jangan kamu apakah kamu akan tinggal di markas? Siapa kamu? Stephen Lin bertanya. Saya wakil direktur Departemen Pendukung Logistik, dan saya tidak punya banyak uang. Jawab pihak lain. Direktur Wu punya barang, dan wakil kepala tidak punya banyak uang. Kamu benar-benar pasangan yang cocok di surga, kata Stephen Lin bercanda. Siapa kamu? Tanya Qian Buduo. Stephen Lin, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, alis Qian tidak bisa menahan gemetar. Dia belum pernah melihat Stephen Lin, tetapi dia pernah mendengar nama Stephen Lin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Perang baru ini benar-benar akan membawa orang-orang dari hubungan masyarakat. Departemen untuk merampok mereka, bukankah itu berarti orang ini terluka parah oleh pendekar pedang? Kenapa sekarang tidak terlihat sakit sama sekali? Tepat ketika Qian Buduo sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi Stephen Lin memandang Min Ninger dan berkata, Ninger, saya suka perintah dan larangan. Apapun yang saya minta bawahan saya lakukan, mereka harus melakukannya. Aku mengerti. Min Ninger menarik napas dalam-dalam, berjalan langsung ke depan meja, mengambil komputer all-in-one di atas meja, lalu berbalik dan berjalan keluar. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengejar kematian? Melihat Min Ninger memindahkan barang-barang, Qian Buduo berteriak dengan penuh semangat dan berjalan menuju Min Ninger untuk menghentikannya. Siapapun yang berani menghentikan Ninger kecil, kita menentangku. Stephen Lin menatap Qian Buduo dengan kejam, dengan niat membunuh melonjak keluar dari tubuhnya, membuat Qian Buduo merasa seperti sedang diincar oleh seekor harimau. Qian Buduo hanya bisa berhenti, melihat Min Ninger memindahkan komputer dari kantor. Direktur Lin, Anda tidak dapat melakukan ini, Anda dapat meminta persetujuan kami untuk apa yang Anda inginkan, bagaimana Anda bisa mengambilnya? Qian Buduo berkata dengan bersemangat. Jika berguna untuk meminta persetujuanmu, kami tidak akan memiliki AC yang bagus di lantai bawah. Apa yang kalian lakukan berdiri di sekitar? Siapapun yang mengambil sesuatu akan mendapatkannya.
Jika kamu mendapatkannya dengan cepat, kamu tidak memilikinya. Stephen Lin berteriak. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Zhao Qingchen mengertakkan gigi dan berjalan menuju meja. Dia menyukai kamera digital di atas meja, mengambilnya dan membawanya keluar dari kantor. Dengan dua orang ini di awal, mereka yang menonton tidak akan terus menunggu. Mereka bergegas maju satu demi satu, ada yang membawa komputer, ada yang membawa AC, dan ada yang membuka lemari di bawah meja dan menggeledah. Kamu tidak bisa melakukan ini, tidak, teriak Qian Buduo dengan penuh semangat. Sementara orang-orang di Departemen Dukungan Logistik berdiri dengan panik, tidak berani bergerak sama sekali. Lagi pula, nama Stephen Lin masih sangat terkenal. Lebih dari selusin orang mengosongkan kantor besar itu sekaligus, dan sebelum selesai, Lin Zi memerintahkan Min Ninger untuk menelepon Min Ninger dan meminta Min Ninger untuk mengangkat mereka lagi. Min Ninger segera membawa kembali selusin orang, dan Stephen Lin membawa mereka ke kantor lain. Direktur, cepat kembali. Jika kamu tidak kembali, kami akan dievakuasi oleh Stephen Lin dari Departemen Hubungan Masyarakat. Qian Buduo berteriak kegirangan sambil memegang ponselnya. Setelah mendengar ini, Wu Yuhuo, yang sudah keluar untuk urusan bisnis di ujung telepon, dengan cepat meminta pengemudi untuk kembali ke markas. Ketika Wu Yuhuo tiba di kantor dukungan logistiknya, ada kehancuran di depannya. AC, printer, komputer, dan barang berharga lainnya di kantor semuanya dikosongkan. Dia baru saja datang untuk mengambil barang-barang kita secara terbuka. Wu Yuhuo tidak percaya apa yang terjadi sebelumnya, dan bertanya lagi bahwa uangnya tidak banyak. Ya, Direktur, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Qian Buduo berkata dengan penuh semangat. Kis. Wu Yuhuo menarik napas panjang, berusaha menenangkan emosinya, tetapi jika uangnya tidak banyak, tekanan darah Wu Yuhuo langsung melonjak ke nilai tertinggi. Direktur, Stephen Lin bahkan tidak akan melepaskan kantormu, kata Qian Buduo. Apa? Kantorku? Wu Yuhuo menjadi pucat karena terkejut, dan bergegas ke kantornya. Ketika dia keluar dari kantornya, melalui pintu yang terbuka, dia dapat dengan jelas melihat bahwa semua perangkat elektronik di kantornya telah hilang. Banyak lemari buatan tangan yang mahal, tetapi seluruh lemari hilang. Seluruh kabinet hilang. Posisi itu kosong, tanpa apa-apa, seolah-olah itu adalah hati Wu Yuhuo. Tidak, teriakan Wu Yuhuo bergema di seluruh departemen pendukung logistik. Pada saat yang sama, berita bahwa Departemen Pendukung Logistik dijarah oleh Departemen Hubungan Masyarakat menyebar ke seluruh markas Dragon Clan. Tahukah kamu, Departemen Dukungan Logistik dibanjiri oleh Stephen Lin, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat. Apa? Stephen Lin membunuh orang di markas kami. Saya hanya berdiri di tangga dan menonton. Sobat, jika Anda jangan ambil, kamu tidak tahu jika kamu mengambilnya, kamu akan terkejut. Bajingan di Departemen Dukungan Logistik itu menggunakan semua barang terbaru di pasar. Sialan, gunakan untuk kita semuanya sudah tua model. Brengsek, kapan Departemen Hubungan Masyarakat menjadi begitu baik sehingga mereka berani mencuri barang-barang dari Departemen Dukungan Logistik? Kamu tidak tahu itu, kan? Direktur Departemen Hubungan Masyarakat mereka, Stephen Lin, adalah dewa perang. Orang kuat. Dikatakan bahwa dia awalnya adalah iblis, dia memimpin tim, siapa yang berani menghentikannya? Maka Departemen Pendukung Logistik benar-benar dalam masalah. Ya, semua orang di markas Dragon Clan sedang mendiskusikan bahwa Departemen Hubungan Masyarakat menggeledah Departemen Dukungan Logistik, dan saat ini, Departemen Hubungan Masyarakat di bawah kepemimpinan Stephen Lin, banyak orang mulai membagi rampasan. Ini, kirim mereka ke kantor itu, lalu, kirim ke sini, jangan biarkan aku menyentuh kabinet yang penuh dengan angka, itu mahal. Stephen Lin memberi perintah kepada bawahannya, bawahan dengan senang hati membaginya barang-barang yang mereka rampas ke berbagai kantor. Tiba-tiba, nilai seluruh Departemen Hubungan Masyarakat naik.
Ketika udara sejuk dari AC berhembus ke semua orang merasa seolah-olah telah meninggal dunia. Dulu, meski mereka punya 100 nyali, mereka tidak berani menjarah departemen logistik. Sekarang ada sutradara seperti Stephen Lin, itu benar-benar senapan bukan meriam. Awalnya, beberapa orang tidak puas dengan ketidakhadiran Stephen Lin untuk waktu yang lama, tetapi setelah kejadian seperti itu, ketidakpuasan semua orang terhadap Stephen Lin menghilang. Meskipun tidak semua orang setuju dengan apa yang dilakukan Stephen Lin, setidaknya semua orang telah melihat tanggung jawab Stephen Lin. Dia rela keluar dan berjuang keras dengan orang-orang di departemen lain demi Departemen Hubungan Masyarakat, sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh direktur sebelumnya. Di kantor Stephen Lin, kantor sederhana yang semula terlihat lebih mewah karena penambahan rak buku besar yang penuh dengan barang-barang buatan tangan. Wu Yuhuo, seekor anjing, terlihat besar dan gemuk, tetapi dia masih menyukai hal-hal ini. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Stephen Lin berdiri di depan lemari, melihat sosok-sosok di lemari, yang umumnya hanya memiliki dan umumnya sangat panas. Diucapkan dengan emosi. Bos, favorit kepala Wu adalah patung. Ini diketahui oleh semua orang di klan naga. Anda bisa mengambil beberapa patungnya, mengambil semuanya, dan bahkan memindahkan lemari. Bukankah itu terlalu berlebihan? Min Ninger bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu lulus? Stephen Lin menoleh untuk melihat Min Ninger dan berkata, dia tidak memasang AC untuk kita di musim panas, bukankah itu lebih ekstrim daripada aku mencuri hasil karyanya? Ini, sepertinya sama. Min Ninger berkata sambil menyeringai. Ninger, hanya kita berdua sekarang. Katakan padaku mengapa orang-orang dari Departemen Dukungan Logistik menargetkan kita secara khusus, kata Stephen Lin. Ini, mungkin karena kita biasanya lemah dan tidak memiliki kekuatan nyata, kata Min Ninger. Apakah kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya? Stephen Lin bertanya. Wajah Min Ninger sedikit membeku, lalu matanya memerah. Bos, lebih baik tidak tahu, itu tidak perlu. Min Ninger menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara menangis. Stephen Lin mengerutkan kening dan berjalan di depan Min Ninger, dan berkata, karena kamu memanggilku bos, maka urusanmu adalah urusanku, tidak peduli seberapa seriusnya, tidak peduli seberapa seriusnya. Aku akan mengurusnya itu untukmu, jangan khawatir. Bos, Min Ninger dengan bersemangat membuka lengannya dan memeluk Stephen Lin. Air mata menggenang di matanya, jelas bahwa dia menderita beberapa keluhan. Stephen Lin menepuk punggung Min Ninger dengan ringan untuk menghiburnya. Bos, Direktur Wu membawa seseorang untuk membunuhnya. Teriak Zhao Qingchen bersemangat saat dia membuka pintu kantor Stephen Lin. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia tertegun. Dia dengan jelas melihat bahwa Stephen Lin dan Min Ninger berpelukan erat. Hal-hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Melihat ekspresi Zhao Qingchen, Stephen Lin tahu bahwa dia pasti berpikir salah, jadi dia segera menjelaskan. Bos, saya tidak tahu Anda sibuk, jadi apa? Saya akan pergi dan menghentikan Direktur Wu dulu, kata Zhao Qingchen, menutup pintu, lalu mengambil napas cepat, menepuk dadanya dan berkata pada dirinya sendiri, untungnya, saya cukup bersemangat, kalau tidak saya akan selesai. Setelah selesai berbicara, Zhao Qingchen bergegas ke lorong. Di pintu masuk lorong, Wu Yuhuo telah membawa orang masuk dengan agresif, dan di luar, penonton dari tempat lain telah berkumpul. Semua orang ingin melihatnya, dan itu dijarah oleh Departemen Hubungan Masyarakat. Penanggulangan seperti apa yang akan dilakukan oleh Departemen Dukungan Logistik memiliki pertunjukan yang bagus sepertinya akan segera dipentaskan. Bab 725. Kamu bilang itu masalah besar, dan orang-orang salah paham begitu itu datang. Kata Stephen Lin tak berdaya. Min Ninger, yang dikenal sebagai bunga Departemen Hubungan Masyarakat, terlihat memeluknya, jadi saya tidak ingin orang salah paham itu sulit. Min Ninger berbaring di dada Stephen Lin dan terisak, tanpa bicara. Ninger,
jika kamu menangis, jangan gosok air mata dan ingusmu padaku, kata Stephen Lin. Siapa yang bergesekan denganmu? Min Ninger mendorong Stephen Lin pergi, dan Li Hua berkata dengan hujan, aku tidak menangis. Aku akan membicarakan masalahmu nanti, Wu Yuhuo ada di sini, aku akan pergi ke pertemuan dulu, temui dia. Stephen Lin berkata, mendorong pintu kantor dan berjalan keluar. Melihat Stephen Lin pergi, Min Ninger menyeka air mata dari sudut matanya, dan buru-buru mengikuti Stephen Lin keluar. Di lorong, Wu Yuhuo memimpin anak buahnya dengan senjata, dan berjalan dengan agresif. Dengarkan aku, kembalikan semua barang kita padaku, dan jangan serahkan apapun kepada orang-orang di Departemen Hubungan Masyarakat. Semua orang di Departemen Hubungan Masyarakat, dengarkan, aku Wu Yuhuo dari Departemen Dukungan Logistik. Kami mengambil barang-barang kami akan mengambilnya kembali sekarang. Jika Anda melihatnya, semuanya akan baik-baik saja. Jika Anda berani berhenti, maka saya akan membunuh Anda. Wu Yuhuo berteriak keras, penuh momentum. Orang-orang di Departemen Hubungan Masyarakat yang masih tenggelam dalam kegembiraan mencuri barang-barang menjadi ketakutan ketika mendengar ini, dan semua orang pergi ke pintu kantor untuk melihat keluar. Ketika mereka melihat Wu Yuhuo dan anak buahnya dengan senjata ketika mereka berada di bawahnya perintah, semua orang sangat gugup dan panik. Direktur Wu, tenang, Direktur Wu, tenang. Zhao Qingchen, yang bertemu dengan pertemuan pribadi Stephen Lin dengan Min Ninger, berdiri di depan Wu Yuhuo sambil berbicara. Pada saat ini, Zhao Qingchen telah mengarang pikiran untuk memberikan Stephen Lin membeli cukup waktu di sana. Siapa kamu? Wu Yuhuo bertanya dengan cemberut ketika dia melihat Zhao Qingchen menghalangi dia. Dalam kesannya, wakil direktur Departemen Hubungan Masyarakat tidak memiliki orang seperti itu di depannya, dan siapapun yang berani menghentikannya tidak akan melakukan apa-apa. Harus di tingkat wakil direktur, kan? Saya seorang karyawan biasa di Departemen Hubungan Masyarakat, kata Zhao Qingchen. Lalu beraninya kamu menghentikanku. Apakah Stephen Lin memberimu keberanian? Keluar dari sini. Wu Yuhuo memarahi dengan marah, dan langsung mengangkat tangannya untuk mendorong Zhao Qingchen pergi. Zhao Qingchen mundur beberapa langkah, tetapi tidak melepaskannya, tetapi terus memblokir Wu Yuhuo. Direktur Wu, jangan marah, kepala kami akan segera datang, kata Zhao Qingchen. Beraninya kamu menghentikanku. Wajah Wu Yuhuo menjadi gelap, dan dia meraih pistol laser di pinggangnya dan mengarahkannya ke Zhao Qingchen. Melihat bahkan pistolnya ditarik, orang-orang di Departemen Hubungan Masyarakat di sebelah mereka bersembunyi di kantor mereka dengan ngeri, sementara orang-orang di departemen lain yang menonton di belakang Wu Yuhuo dan yang lainnya mengeluarkan berbagai seruan. Tidak ada yang mengira Wu Yuhuo akan mengeluarkan senjatanya sendiri. Dapat dilihat dari sini bahwa kemarahan Wu Yuhuo telah mencapai puncaknya. Jika tidak, sebagai direktur divisi kerahasiaan kelima, dia sama sekali tidak dapat menodongkan senjata ke rekan-rekannya di depan begitu banyak orang. Zhao Qingchen buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, Direktur Wu, jangan impulsif. Segera menyingkir, atau kamu akan mati. Kata Wu Yuhuo. Direktur Wu, kepala kami akan segera datang, jangan khawatir. Kata Zhao Qingchen. Melihat Zhao Qingchen tidak berniat menyingkir, kemarahan di hati Wu Yuhuo tidak bisa lagi ditekan, jari-jarinya bergerak sedikit dan dia akan menembak orang yang berani menghentikannya. Pada saat ini, sosok Stephen Lin muncul di ujung lorong. Wu Yuhuo, jika kamu berani membunuh anak buahku, aku akan membunuhmu. Stephen Lin berdiri di sana dan berkata. Saat ini, Stephen Lin berada sekitar 10 meter dari Wu Yuhuo. Meskipun jauh, baik Wu Yuhuo dan bawahannya merasakan niat membunuh dari jarak lebih dari 10 meter. Wajah Wu Yuhuo sedikit berubah. Kata-kata sederhana Stephen Lin membuatnya percaya bahwa jika dia benar-benar membunuh orang di depannya, Stephen Lin pasti akan membunuhnya. Setelah menimbang pro dan kontra, Wu Yuhuo melambai ke samping Zhao Qingchen, dan kemudian berjalan lurus ke depan.
Melihat pemandangan ini, banyak orang merasa lega. Stephen Lin, kamu sangat berani. Kamu berani memimpin seseorang untuk merampok Departemen Dukungan Logistik saya. Apakah menurut Anda Departemen Dukungan Logistik kami benar-benar kosong? Tanya Wu Yuhuo, sambil berjalan di depan Stephen Lin. Direktur Wu, jangan terlalu marah. Stephen Lin, yang dari tadi tetap memasang wajah datar, tiba-tiba tersenyum. Perubahan mendadak ini membuat Wu Yuhuo tercengang. Bukankah Stephen Lin tadi sangat kaku? Kenapa sekarang lembut lagi? Kamu menyuruhku untuk tidak terlalu marah. Jika aku memimpin seseorang untuk merampok kantor humasmu, tidakkah kamu akan marah? Meskipun Wu Yuhuo bingung dengan perubahan sikap Stephen Lin, dia terus berkata dengan wajah datar. Kalau begitu katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan, kata Stephen Lin. Wu Yuhuo semakin tidak dapat memahami pertanyaan Stephen Lin. Mengapa Stephen Lin tampaknya menyerah? Ini jelas bukan gaya Stephen Lin. Orang ini biasa meneriaki orang-orang seperti pendekar pedang Tao. Bagaimana dia bisa mengaku pengecut setelah dia merampoknya? Kamu kembalikan semua barang kami, dan kemudian secara pribadi membawa seseorang ke departemen kami untuk meminta maaf kepada kami semua. Wu Yuhuo dengan ragu menyatakan permohonannya. Direktur Wu, seperti ini, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Stephen Lin mengulurkan tangannya untuk melingkarkan lengannya di bahu Wu Yuhuo sambil berbicara. Kamu hanya mengatakan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan dengan bahumu denganku. Wu Yuhuo berkata dengan ekspresi jijik. Dengarkan aku, kata Stephen Lin sambil berjalan menuju kantornya dengan Wu Yuhuo di tangannya. Direktur Wu, aku bukan bajingan, dan alasan mengapa aku mengambil barang-barangmu terutama karena kalian. Logistiknya Departemen Dukungan telah terjebak dengan beberapa aplikasi kami. Musim panas ini, AC kami telah rusak begitu lama, dan kami sudah lama tidak melihat Anda menyetujui aplikasi tersebut. Rekan-rekan di departemen memiliki pendapat, jadi saya pergi ke tempatmu untuk meminta beberapa hal. Ini untuk diinginkan, bukan untuk diraih. Jika Anda memiliki permintaan, pergi melalui saluran normal. Apa yang Anda lakukan seperti ini? Anda merampok, Anda tahu. Dan yang Anda inginkan adalah AC. Lihat apa yang telah Anda rampok. Anda bahkan mengambil barang-barang dari saya. Kantor. Ayo pergi, kamu tidak terlalu memikirkanku. Wu Yuhuo berkata dengan wajah gelap. Direktur Wu, apa yang Anda katakan, Anda benar-benar salah paham dengan saya. Saya akan mengambil barang-barang di kantor Anda untuk Anda, dan itu semua untuk kebaikan Anda sendiri. Stephen Lin berkata dengan wajah sedih. Demi kebaikanku sendiri. Logika macam apa ini? Wu Yuhuo bertanya dengan cemberut. Setiap orang punya hobinya masing-masing. Itu benar. Kamu suka patung-patung. Meskipun hobi ini sedikit feminin, itu bisa dimengerti. Namun, jika hal ini digunakan oleh seseorang yang memiliki hati, maka kamu tidak mampu membelinya. Jangan katakan apa-apa lagi. Sosok Wang Lufei kedua di baris ketiga di kabinet Anda, sejauh yang saya tahu, adalah edisi terbatas, dengan harga tunggal lebih dari 200.000 RMB. Biaya pembuatannya lebih dari 100.000 yuan. Sejauh yang saya tahu, gaji bulanan Anda hanya 30.000 yuan. Gaji bulanan Anda hanya sebanding dengan hipotek rumah Anda di Jalan Lingkar Ketiga Ibu Kota Kekaisaran. Uang untuk bermain dengan patung-patung ini. Harga patung-patung itu kabinet ini lebih dari 5 juta. Jika Anda benar-benar dilaporkan, bagaimana Anda menjelaskan asal-usul uang Anda? Stephen Lin bertanya. Tidak bisakah keluargaku punya uang? Wu Yuhuo bertanya dengan marah. Tentu tidak apa-apa, tapi setahu saya, istri Anda hanyalah pejabat publik biasa. Ayah Anda dulunya adalah seorang eksekutif bank, tetapi dia sudah lama pensiun. Ibu Anda meninggal sangat awal. Anda memiliki 2 anak. 1 anak belajar di luar negeri, dan yang lainnya masih di sekolah menengah. Pensiun bulanan ayahmu adalah 15.800 yuan,
gaji bulanan istrimu adalah 11.200 yuan, dan biaya hidup bulanan putra sulungmu sama dengan biaya sekolahnya. Biaya lain-lain mendekati 20.000. Putra bungsu Anda dapat menghemat uang dengan pergi ke sekolah menengah, tetapi semua jenis sekolah menjejalkan berjumlah 5.000 hingga 6.000 sebulan. Bahkan jika keluarga Anda memiliki kelebihan sebelumnya, tetapi ketika Anda membeli rumah di Jalan Lingkar Ketiga, Anda membayar uang muka lebih dari 10 juta, jika ada surplus, itu harus dihabiskan saat itu. Dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli angka-angka ini? Tanya Stephen Lin. Apakah kamu menyelidikiku? Wu Yuhuo menatap Stephen Lin dengan ngeri. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan memeriksa latar belakang keluarganya setelah itu adalah hari pertamanya di ibu kota. Bukan hanya itu yang aku katakan. Kamu memiliki saudara ipar yang merupakan pemegang saham utama sebuah departemen store. Perusahaan itu menghasilkan ratusan juta dolar setahun. Pelanggan terbesarnya adalah Dragon Clan kita. Departemen store menjual segalanya kebutuhan klan naga. Jika Anda meminta saudara ipar Anda menggunakan uang untuk bermain dengan angka-angka ini, maka itu masuk akal, kata Stephen Lin. Ya, saya mendapatkannya dari saudara ipar saya. Wu Yuhuo berkata dengan cepat. Tapi yang aneh adalah bahwa volume pengiriman beberapa barang dari sisi saudara iparmu memiliki jalan keluar yang jelas dari daftar tanda terima dari Departemen Logistik Klan Naga kita. Kata Stephen Lin, berjalan ke mejanya dia membuka laci dan mengeluarkan setumpuk dokumen dari dalam. Ini adalah catatan pengiriman dari Departemen Store saudara ipar Anda yang menyediakan persediaan untuk klan naga kami, dan catatan pengiriman yang kami bawa ketika kami pergi untuk mengambil barang-barang dari departemen Anda tadi. Saya membandingkannya dan menemukan bahwa ada beberapa perbedaan, kata Stephen Lin. Wajah Wu Yuhuo menjadi pucat saat melihat dokumen di tangan Stephen Lin. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan memiliki barang-barang ini. Bagaimana mungkin daftar pengiriman saudara iparnya ada di tangannya? Bukankah dia sudah lama meminta saudara iparnya untuk menghancurkan barang-barang ini? Apakah menurutmu ini sedikit fantasi? Stephen Lin berjalan ke arah Wu Yuhuo sambil tersenyum, dan melemparkan dokumen itu ke wajah Wu Yuhuo. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihatnya sendiri, kata Stephen Lin. Wu Yuhuo buru-buru mengambil daftar yang dilemparkan Stephen Lin, dan setelah melihatnya, wajahnya langsung berubah. Daftar ini semuanya benar. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Kamu baru saja datang ke ibu kota kekaisaran. Bagaimana kamu bisa mengumpulkan begitu banyak barang? Wu Yuhuo berkata dengan penuh semangat. Kantor pusat klan naga di ibu kota kekaisaran ini adalah kolam naga dan sarang harimau. Aku butuh waktu lama untuk datang, apa menurutmu? Aku enggan berpisah dengan tempat tidur hangat di rumah. Mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh Wu Yu. Barang-barang itu ditepuk di wajah. Wajah Wu Yuhuo pucat pasi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.